Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madeng Hanif Lubis, saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari hukum privat atau hukum sipil yang mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pribadi. Lalu hukum ini berfokus pada hak dan kewajiban perorangan atau badan hukum dalam bidang kehidupan sehari-hari seperti perjanjian, harta kekayaan, keluarga, dan warisan. Lalu selanjutnya tentang ruang lingkup hukum perdata. Secara umum, hukum perdata mencakup 4 bagian besar. Yang pertama, yaitu hukum perorangan. Hukum perorangan mengatur tentang subjek hukum, orang atau badan hukum, serta kedudukannya di masyarakat. Lalu yang kedua, hukum kekeluargaan. Itu mengatur hubungan hukum dalam keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Lalu yang ketiga, hukum harta kekayaan atau hukum benda dan perikatan. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban yang bersifat ekonomis. Lalu yang terakhir tentang hukum waris, yaitu mengatur pemindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ciri-ciri hukum perdata sendiri yang pertama bersifat privat, artinya menyangkut kepentingan pribadi bukan umum. Lalu yang kedua, inisiatif penegakan berasal dari pihak yang dirugikan, bukan negara. Ketiga, sanksinya bersifat ganti rugi atau pemenuhan perikatan, bukan pidana. Dan ciri yang terakhir yaitu dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dan lain-lain. Lalu contoh kasus nyata dari hukum perdata yaitu kasus putusan Mahkamah Agung nomor 555 KPDT 2025 Wan Prestasi dalam perjanjian distribusi. Kronologi dan fakta kasus. Dalam penelitian disebut bahwa putusan MA ini membahas pihak tergugat yang terbukti melakukan wan prestasi karena tidak menjalankan kewajiban dalam sebuah perjanjian distribusi. Lalu pihak tergugat dalam perjanjian tersebut seharusnya melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, misalnya mendistribusikan barang, memenuhi kuota, atau pembayaran, namun gagal melaksanakannya. MA menegaskan kembali prinsip pacta sunt servanda, perjanjian harus dilaksanakan, serta mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata khususnya pasal 1243 terkait kewajiban ganti rugi akibat wan prestasi. Aspek hukum yang berlaku, wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertulis atau disepakati dalam perjanjian. KUH Perdata mengatur hal ini dalam pasal 1238, 1239, dan 1243. Dalam kasus ini, MA menyatakan bahwa pihak yang melakukan perjanjian dan kemudian gagal melaksanakan kewajiban harus menanggung konsekuensi hukum berupa ganti rugi atau pemenuhan kewajiban. Lalu putusan MA ini juga menjadi acuan bagi praktik bisnis bahwa perjanjian distribusi atau kontrak serupa harus dijalankan sesuai kesepakatan dan kegagalan bisa menimbulkan tanggung jawab perdata. Implikasi kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan termasuk MA semakin menegakkan kewajiban kontraktual dalam transaksi bisnis di Indonesia. Bagi pelaku usaha, kasus ini mengingatkan pentingnya menyusun perjanjian yang jelas, memenuhi syarat sahnya kontrak, misalnya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek, dan sebab yang halal, dan melaksanakan kewajiban tepat waktu serta sesuai kondisi yang disepakati. Bagi pihak yang dirugikan karena wan prestasi, putusan ini memperkuat posisi hukum mereka untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi berdasarkan kontrak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan masih sering menemui hambatan, seperti pihak yang kalah putusan tidak menjalankan kewajiban sehingga proses penyelesaian menjadi panjang. Studi lainnya mencatat bahwa hal ini juga menjadi kesenjangan antara pengaturan teoritis dan praktik di lapangan. Sekian video saya tentang hukum perdata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.